Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Jadi nanti yang berperan sebagai coachnya adalah Ibu Rina, sedangkan untuk coachingnya yaitu Ibu Reni. Nah, saya sebagai pengamat atau observernya. Ibu Rina, sebelum memulai coaching, apakah sudah dipelajari mengenai rubrik penilaiannya untuk proses coachingnya? Ya, sudah Bu. Ya, baik. Kalau begitu, dalam proses coaching ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Begini ya Bu ya, kan dari coaching itu ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran kamu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi secara spesifik, kompetensi yang kedua ya Bu ya, mendengarkan aktif. Ya, baik. Jadi saya akan mengobservasi secara spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Untuk indikator ketercapaiannya dari kompetensi itu apa sih yang diinginkan Bu? Indikatornya yang pertama mungkin saya ingin bebas dari judgement, yang kedua bebas dari asosiasi, yang ketiga mungkin bebas dari asumsi. Bebas judgement, bebas dari asosiasi dan asumsi ya Bu. Baik, kalau begitu saya sudah catatkan tadi apa saja yang ingin Ibu Rina kembangkan. Silahkan proses coachingnya bisa dimulai. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya Bu Reni hari ini? Nah itu dia Bu, kabar saya kurang baik nih. Ya, Bu Reni, kita kan akan mengadakan coaching ya. Coaching kita ini akan direkam, mungkin untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Ya baik Bu, silakan. Ya, apa nih yang akan kita percakapkan hari ini? Kebetulan saya sedang mempunyai suatu masalah dengan siswa saya Bu di sekolah. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya berharap setelah percakapan dengan Ibu saya bisa menemukan solusi Bu, menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi sekarang. Ya. Nah, situasi yang dihadapi Ibu sekarang itu memang seperti apa Bu? Situasinya Bu, saya itu mempunyai seorang siswa. Siswa tersebut akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Lalu saya lihat juga observasi di kelas bahwa motivasi belajarnya itu rendah Bu. Saya sudah mencoba beberapa cara tapi belum berhasil Bu. Jadi murid Ibu itu terlambat datang dan juga rendah motivasi belajarnya ya. Betul Bu. Apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Menurut Ibu? Menurut saya, setelah saya identifikasi ya penyebabnya seperti apa gitu, ternyata anak tersebut belum muncul Bu, disiplin positif dari dirinya itu belum ada. Terus mungkin saya lihat juga bahwa kurang perhatian, dia dari keluarganya itu kurang perhatian Bu, sehingga anak tersebut seolah-olah di sekolah itu mencari perhatian saya dan teman-temannya, seperti itu Bu. Mungkin berawalnya dari kurang perhatian ya, jadi dia ingin diperhatikan ya. Nah, situasi apa yang diinginkan oleh Ibu? Saya berharapnya itu dia disiplin positifnya muncul dari diri sendiri ya, motivasi intrinsiknya sudah keluar, saya harap seperti itu. Lalu saya juga berharap bisa meningkatkan motivasi belajarnya gitu. Karena anak ini istimewa sekali Bu menurut saya gitu ya. Anak-anak yang lain tidak seperti dia, hanya dia gitu di kelas saya yang sekarang saya ampu itu dia satu orang siswa tersebut yang memiliki masalah ini. Anak istimewa ya, istimewa sekali. Istimewanya seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan? Jadi istimewanya seperti ini Bu. Ketika saya menegur dia ya agak keras gitu. Kalau anak yang lain kan suka berontak, tapi berontaknya itu jadi mengeluarkan pendapat gitu ya. Kalau anak yang lain,
kalau dia ketika saya lakukan segitiga restitusi malah diam, nggak ada jawab, nggak ada respon, nggak ada jawaban, kan saya jadi bingung ya, jadi bingung gitu, mencari akar masalahnya apa, lalu menentukan solusinya apa, kan saya jadi bingung Bu. Jadi dari anak tersebut saya nggak bisa menemukan solusinya gitu, jadi benar-benar saya harus mencari solusi sendiri gitu. Nah, selama ini langkah apa yang sudah Ibu Rani lakukan? Selama ini saya sudah mencoba mendekati ke teman-temannya, mencari informasi anak tersebut ada masalah apa, Ya. apakah ada masalah dengan temannya, atau barangkali ada masalah dengan saya, atau mungkin ya, atau mungkin ada kekecewaan terhadap orang tuanya gitu. Ya. Nah, itu yang sudah saya lakukan Bu. Oh, begitu ya. Nah, ada gagasan lain mungkin Bu? Ya, saya sudah membuat rencana Bu. Ya. Saya akan mencoba berdiskusi pertama dengan kepala sekolah ya Bu ya, tentang permasalahan dari anak tersebut, bahwa saya mengalami permasalahan ya, menghadapi anak tersebut itu harus bagaimana. Lalu saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan teman rekan sejawat saya di sekolah agar bisa membantu saya gitu Bu untuk menyelesaikan masalah. Lalu mungkin saya juga akan melakukan home visit ya, melakukan home visit supaya saya bisa mencari tahu nih Bu, keadaan keluarganya seperti apa. Apakah dia di keluarganya cukup perhatiannya atau kasih sayang dari orang tuanya, atau mungkin karena terlalu keras dari orang tua bisa jadi anak tersebut berontaknya di sekolah. Nah, saya akan melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, untuk melakukan langkah tersebut ada persiapan yang sudah dilakukan oleh Ibu Rani? Ya, saya sudah mempersiapkan. Pertama saya besok mungkin ya akan melakukan diskusi langsung dengan kepala sekolah saya. Saya akan berdiskusi bagaimana nih menghadapi anak tersebut. Setelah itu mungkin saya akan mencoba ngobrol dengan rekan sejawat saya, baik itu secara formal maupun secara santai ya Bu ya. Ya. Untuk meminta bantuan rekan sejawat saya. Nah, kalau untuk melakukan home visit, saya akan mencari dulu waktu yang tepat, apakah orang tuanya ada di rumah atau tidak Bu. Gitu. Ya. Dari semua itu apa kriteria utama ya yang Bu Rani inginkan? Kriteria mungkin kondisi yang saya inginkan ya Bu ya. Kondisi yang saya inginkan itu anak tersebut bisa, yang tadi Bu, ingin memunculkan disiplin positif anak tersebut, itu yang paling utama. Terus menggali motivasi intrinsiknya, dan selanjutnya saya ingin meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Oh, iya. Untuk melaksanakan langkah yang tadi sudah Ibu serahkan, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan langkah tersebut? Saya sudah ini ya Bu ya, saya sudah membayangkan gitu ya. Karena tadi kan saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, tentunya kan bantuannya kepala sekolah, saya sangat membutuhkan bantuan beliau. Lalu yang pasti rekan sejawat saya, nah terus teman-teman anak tersebut ya, anak-anak yang lainnya juga saya pasti membutuhkan Bu. Karena kan informasi yang paling dekat itu ya dengan anak tersebut kan teman-temannya. Ya. Jadi semua harus terlibat ya Bu Iya, ya. betul Bu. Ya. Kapan nih Bu Rani akan melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Bu, insya Allah besok akan saya laksanakan tadi yang rencana yang pertama ya, yang menemui kepala sekolah, berdiskusi dengan beliau, akan saya laksanakan secepatnya. Lalu yang dengan rekan sejawat mungkin saya akan mencari waktu yang santai gitu ya, yang rekan sejawat saya bisa ada waktu luang, saya akan mencoba. Lalu untuk kalau ke anak-anak mungkin sambil pembelajaran berlangsung juga bisa saya laksanakan. Iya. Waktu kita kan sebentar ya Bu ya. Iya. Apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari percakapan kita hari ini? Ya, Ibu, alhamdulillah ya, percakapan barusan memunculkan ide pada diri saya itu ya, bisa mencerahkan bahwa ternyata masalah yang saya hadapi selama ini bisa saya pecahkan Bu, melalui saya bercakap-cakap dengan Ibu ya. Proses coaching ini alhamdulillah kalau menurut saya berhasil Bu ya, karena saya bisa menemukan solusi ya. Terus menggali apa ya sebenarnya ternyata masalah itu kalau kitanya dibawa santai, pikiran kita juga nyaman gitu ya, pikiran kita juga itu nyaman, jadi solusinya bisa muncul gitu Bu.
Ya, Bu, Itu ya. yang saya dapatkan ya. Semoga apa yang Bu Reni akan laksanakan ya berjalan Ya. dengan baik dan Amin. motivasi si anak itu jadi meningkat ya Bu ya. Amin, Bu, iya. Saya tidak sabar nih, mungkin minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya Bu, ingin insyaallah. Bu Reni bercerita kembali gitu ya, aksi nyata yang Bu Reni telah lakukan itu berhasilnya seperti apa. Ya, gitu ya. baik, Bu. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, proses coaching sudah selesai ya. Ya. Ibu Rina, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tersebut dan yang menurut Ibu Rina menjadi indikator dari ketercapaian kompetensinya? Iya Bu. Dari kan tadi saya indikatornya kan gender bebas dari judgement ya. Mungkin yang saya rasakan saya tidak tidak menjudge ke Bu Reni gitu. Jadi saya mengalir seperti Bu Reni ingin mengungkapkan solusi-solusinya, jadi saya hanya mengarahkan mungkin gitu ya. Ya, yang kedua saya juga bebas dari asosiasi ya Bu ya. Saya tidak mengaitkan pengalaman saya dengan pengalaman yang Bu Reni alami gitu ya Bu ya. Mungkin yang ketiga juga bebas dari asumsi. Jadi saya tidak menduga-duga nih Bu Reni menyatakan langkah seperti itu. Saya tidak menduga bahwa Bu Reni mungkin akan melaksanakan hal ini ya kan, tidak ya. Jadi semua mengalir dari Bu Reni sendiri. Jadi solusi yang diutarakan dari coach sendiri gitu. Ya, baik. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan? Mungkin saya ingin mengarahkan pertanyaan yang berbobot gitu ya, supaya tergali gitu Bu Reni, semua potensinya tergali, mengungkapkan pernyataan atau mengungkapkan solusi-solusinya yang lebih ya pokoknya menggali semua potensi yang ada di diri Bu Reni aja. Ya, baik. Ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, kemudian saya akan mencoba menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu. Apa yang sudah Ibu Rina lakukan selama coaching memang sudah menunjukkan ketercapaian untuk kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Jadi Ibu Rina betul tadi sudah terbebas dari atau tidak melakukan judgement, kemudian tidak ada asosiasi dan juga bebas asumsi di situ. Jadi memang betul-betul Ibu Rina sudah mengikuti alur yang disampaikan Bu Reni. Jadi ketika Bu Reni memberikan atau menyampaikan kata kunci, maka Bu Rina bertanya dengan kata kunci tersebut seperti itu. Jadi tidak terlihat ada asumsi ini dari kata kunci itu gitu, tapi memang Ibu Rina bertanya kembali seperti itu. Itu mungkin ibu-ibu untuk proses pengamatan coaching yang saya lakukan. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Reni dan Ibu Riani akan mempraktikkan proses coaching ya. Iya. Sini Ibu Reni sebagai coach dan Ibu Riani sebagai coaching. Nah, saya akan bertanya dulu nih kepada Ibu Reni sebagai coach ya. Sebelum melaksanakan proses coaching, apakah Ibu sudah mempelajari rubrik penilaiannya? Alhamdulillah sudah Bu, saya pelajari. Apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi dari coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Ya. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif atau menyimak, Ya. dan yang ketiganya pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Apa bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Saya ingin diobservasinya itu yang kompetensi yang kedua Bu, mendengarkan aktif.
Indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin ya Ibu kembangkan itu apa, Bu? Indikatornya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama bebas dari judgement, lalu yang kedua bebas dari asosiasi, dan yang ketiganya bebas dari asumsi Bu. Iya, baik. Silakan sekarang Ibu Reni dan Ibu Riani mempraktikkan proses coaching tersebut. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Riani. Waalaikumsalam Bu Reni. Selamat siang. Siang Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oh iya. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya. Ya. Bu. Tapi coaching kita akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Oke. Ya. Tapi barusan Ibu bilang kabarnya baik ya. Cuma Kondisi badan sehat. cuma saya lihat dari raut mukanya nih sepertinya Ibu sedang ada sesuatu gitu yang dipikirkan. Boleh saya tahu? Iya, makanya saya kan ngajak Bu Reni ngobrol ya. Emang butuh teman ngobrol. Kalau kondisi badan sih sehat, cuman emang pikiran lagi mumet aja Bu. Mumetnya itu mumet kenapa ya Bu ya? Ya mumet sama ini sih saya kepikiran ini program kerja di sekolah. Jadi emang ada kendala dalam pelaksanaan program kerja di sekolah. Iya. Jadi Ibu itu sekarang mungkin sedang kesulitan dengan program sekolah ya Bu ya? Ada kendalanya? Iya betul. Ya. Nah dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu harapkan gitu? Ya saya ingin mendapatkan ini ya Bu mendapatkan cara-cara supaya program kerja di sekolah saya itu bisa berjalan sesuai rencana gitu. Jadi kalau selama ini kan program udah ada tapi emang tersendat gitu, nggak berjalan program. Iya. Boleh Ibu jelaskan keadaannya sekarang seperti apa Bu? Kondisinya sebetulnya saya udah ngelakuin rapat ya waktu itu dan kebetulan emang saya ditunjuk sebagai pelaksana programnya, ketua pelaksananya. Jadi saya sudah membentuk tim untuk program tersebut. Kemudian kami sudah rapat intern membahas programnya, sudah di-share juga sebetulnya ke guru-guru yang lain untuk program itu. Tapi setelah kami menyepakati atau setelah rapat beres, bahkan kami sudah sepakat ya, kita laksanakan program itu. Hanya setelah seminggu berjalan masih, ketika saya cek lagi ya masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu ya Bu ya keadaannya sekarang. Jadi kalau bisa saya klarifikasi, keadaannya itu tidak berjalan sesuai rencana ya Bu ya? Iya betul. Kira-kira nih Bu, apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Apa ya? Kalau waktu itu sebetulnya dibahas detail-detail kegiatan programnya gitu ya. Terus tugas kami atau tugas kita di tim itu emang dibahas Bu. Ya justru saya bingung ini kenapa sih masih belum jalan gitu kan, harusnya udah mulai bergerak ke siswa gitu kan. Padahal ya tugas-tugas sudah ada gitu untuk ininya. Jadi Ibu masih belum menemukan sepertinya ya, belum menemukan penyebabnya barangkali ya Bu ya, dari kejadian yang dari kondisi yang sekarang sedang terjadi gitu ya Bu ya. Nah dari sekarang keadaannya seperti ini, sebenarnya seperti apa nih keadaan yang ideal yang ingin Ibu harapkan gitu, keadaan yang idealnya itu inginnya Ibu seperti apa? Ya saya berharapnya setiap orang di tim itu bisa melakukan tugasnya ya, tugasnya masing-masing gitu kan, karena memang ada pembagian tugas gitu saat rapat itu. Kemudian program mulai disosialisasikan ke anak, dan anak-anak atau siswa udah mulai terlibat aktif sih di program itu gitu. Saya ingin seperti itu. Nah untuk membuat itu terjadi Bu, kan Ibu inginnya itu berjalan ya Bu ya, programnya itu sesuai dengan pembagian tugasnya. Ada nggak Bu yang sudah Ibu lakukan gitu agar hal tersebut bisa terwujud?
Waktu itu kan udah bagi-bagi tugas ya, tapi kayaknya ya bisa jadi sih mungkin karena belum apa sih namanya, belum detail kali ya pembagiannya. Kayaknya saya bisa ini sih kayaknya Bu, bikin kayak semacam job desk kali ya. Soalnya waktu itu baru ya garis besar tugasnya masing-masing aja gitu, tapi memang untuk memberikan job desk rinci ke tiap orang memang belum sih. Jadi sepertinya itu bisa sih untuk ngasih job desknya gitu. Jadi biar tiap orang ya punya tanggung jawab masing-masing lah. Kalau kemarin mungkin masih bisa jadi saling apa itu namanya ya Bu, saling mengandalkan kayaknya gitu, dan masih kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi Ibu akan mengambil langkah berarti job desk ya Bu ya, pembagian job desk secara detail kepada gitu. setiap orang ya Bu ya, karena mungkin belum terlaksana itu gara-gara job desknya kurang rinci ya Bu ya, dari kata kunci barusan. Nah langkahnya nih, rencananya Ibu akan melakukannya itu mulai kapan Ibu? Untuk job desk, karena emang sebetulnya untuk gambaran besar tugas udah ada ya. Berarti malam ini bisa saya buat rincian lengkapnya. Sekalian tadi sih membagi misalkan tugas saya sendiri sebagai ketua apa, kemudian tugas rekan-rekan saya di tim apa. Setelah itu besok ketika ketemu lagi di sekolah berarti saya udah bisa ngebagiin job desk itu gitu. Jadi biar nanti rekan-rekan saya setelah pegang job desk mereka udah tahu, oh iya ini tugas saya gitu. Jadi nggak saling mengandalkan lagi gitu. Ya baik Bu, jadi Bu sudah punya rencana ya akan melakukan apa dan kapan dimulainya ya. Nah dalam melaksanakan rencana tersebut Ibu butuh bantuan siapa saja? Untuk job desk mungkin saya mau minta ini dulu deh Bu, pertimbangan dari kepala sekolah. Ya saya bikin dulu job desknya, kemudian akan saya perlihatkan ke kepala sekolah tentang rancangan itu ya untuk job desknya, karena pastinya kan kepala sekolah lebih tahu ya tentang urusan pembagian tugas seperti itu. Karena terus terang memang saya baru sekarang sih sebagai pemegang utama kegiatan gitu. Jadi saya akan coba berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu baru ya tentu saja dengan rekan-rekan satu tim itu kami akan kumpul lagi membahas, ya tentu saja bahas lagi job desknya apakah sudah sesuai, sepakat belum dengan job desk seperti itu. Jangan sampai nanti mungkin saya dianggapnya seenaknya aja gitu masih, tapi kita bikin kesepakatan dulu deh tentang job desknya. Baik Bu ya. Nah tadi saya sudah menangkap bahwa Ibu itu pertama barangkali ada kendala ya dalam pelaksanaan tugas yang sudah diberikan di sekolah Ibu ya, di tempat Ibu bekerja langsung. Lalu mungkin ada beberapa orang yang tidak menjalankan tugasnya ya sesuai dengan rencana tersebut, dan Ibu sudah mempunyai rencana ya yang akan dilaksanakan. Nah dari percakapan yang sudah kita lakukan barusan Bu, saya ingin menanyakan nih, perasaan Ibu seperti apa sekarang? Kan kalau tadi mumet ya, yang di awal-awal itu mumet kan ya, kalau sekarang seperti apa Bu? Alhamdulillah berarti sekarang saya udah ngerasa lebih lega deh, udah nemu ya. Kalau kemarin kepikirannya kenapa sih nggak jalan gitu kan, padahal rapat udah, tugas udah kita tahu gitu. Tapi barusan oh iya ya saya belum ngasih rincian job desk tiap orang gitu. Bisa jadi mungkin rekan saya belum paham betul dengan tugas-tugasnya gitu, makanya saling menunggu gitu kan. Ya, dengan pembuatan job desk ini dengan lebih detail dan disepakati kita bersama, sepertinya itu akan membantu tadi permasalahan saya itu. Baik Bu ya, itu kan perasaan Ibu. Nah dari percakapan kita apa yang Ibu dapatkan Bu kira-kira? Ya berarti saya harus secepatnya buat job desk supaya setiap orang atau setiap rekan saya dalam tim bisa bergerak dan menyosialisasikan kegiatan ke siswa, kemudian melibatkan langsung siswa dalam kegiatan tersebut. Ya tentunya harapannya ya
kegiatan atau program yang udah kita rancang tuh bisa berjalan sih Bu. Itu. Ya. Semoga ya Bu ya, apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik. Dan nanti Ya, kalau kita amin. bertemu lagi, semoga saya bisa mendengar kabar baik ya Bu ya dari Ibu nanti tentang pelaksanaan semua rencana yang Ibu akan laksanakan. Iya Bu, makasih banyak ya Bu, Ya. udah diajak ngobrol gini jadi ya akhirnya ya udah nemu deh, ya ternyata ini nih yang belum kepikiran ya gitu. Sama-sama Ibu, semoga percakapan kita bermanfaat ya Bu ya. Ya, Ada hikmahnya ya. Terima kasih juga sudah percaya kepada saya untuk mencurahkan gitu ya apa yang Ibu rasakan gitu. Iya, saya juga mau bilang makasih deh Bu ya, udah bantuin saya, udah bangun diajak ngobrol gitu sama saya, udah ngeluangin waktu. Iya, iya sama-sama Bu. Ya barangkali sudah ya Bu ya percakapannya proses coaching kita sudah selesai. Mangga silakan barangkali Ibu ada keperluan karena saya juga ada keperluan yang lain. Iya, Ya. oke Bu. Ya, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Reni. Iya Bu, bagaimana? Aduh, Bu Reni tadi sudah melaksanakan coaching ya Iya. dengan Ibu Riani. Nah, apa yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu itu seperti apa? Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Riani dan saya sudah merasa bahwa saya tidak mengeluarkan kalimat yang berbentuk judgement ya Bu ya. Ya. Yang asosiasi juga saya merasa tidak ada, lalu yang asumsi juga saya menghindarinya gitu Bu. Jadi rasanya saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan kompetensi yang tadi yang ingin diobservasi ya Bu, yaitu mendengarkan aktif. Iya. Apalagi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil coaching barusan. Mungkin untuk kompetensi yang lain yang ingin diobservasi itu dari yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Saya ingin nanti untuk kedepannya jika ada proses coaching lagi, saya ingin diobservasinya yang di kompetensi tersebut. Ya. Nah, Ibu ya dari hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap proses coaching barusan, mungkin ketercapaian dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu memang sudah tercapai ya, karena di sana Ibu tidak memunculkan judgement ya, juga tidak ada asosiasi, juga dengan asumsi ya, itu tidak muncul dari proses coaching yang telah Ibu laksanakan bersama coaching ya. Terima kasih, berarti coaching Ibu sudah sesuai yang kita harapkan ya. Mungkin itu proses observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Iya. Ibu Riani sebagai coachnya dan Ibu Rina sebagai coachingnya. Nah, Ibu Riani, sebelum proses coaching, apakah rubrik penilaiannya sudah Ibu pelajari? Ya, saya sudah baca-baca, udah lihat rubrik penilaiannya. Iya, iya, alhamdulillah ya kalau sudah. Nah, dari kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan apa Bu? Untuk coaching kan itu ada 3 kompetensi inti ya, tentunya itu ingin dikembangkan, yaitu untuk kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Oh, dari 3 itu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang ingin saya observasi nih Bu secara spesifik? Saya berharap Ibu bisa mengobservasi untuk kompetensi mendengarkan aktif ya Bu. Ya, baik. Nah, kan saya sudah ini ya, menanyakan kompetensi. Nah, langsung ketercapaiannya nih Bu, indikatornya. Indikatornya seperti apa? Untuk mendengarkan aktif itu, indikatornya itu tidak ada asumsi, kemudian tidak muncul judgement, dan juga tidak ada asosiasi ya Bu. Ya. Nah, sudah jelas ya. Nanti saya akan mengobservasi apa. Maka silakan dilanjut lagi kepada proses coachingnya. Ya, baik Bu. Kita mulai ya Bu Rina. Assalamualaikum Ibu Rina.
coaching ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol, tapi sebelum ngobrol lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kegiatan kita itu direkam untuk kepentingan program ya Bu ya. Dan nanti hanya akan diperdengarkan untuk fasilitator saja. Ya, baik Bu. Ya, ya oke Bu Rina, apa nih yang mau kita obrolkan hari ini? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya nih untuk saya. Saya ingin curhat Bu kepada Ibu. Iya boleh, dengan senang hati. Iya Bu, ini saya punya unek-unek ya Bu ya. Jadi saya susah Bu untuk membagi waktu gitu Bu. Ya, antara pekerjaan saya itu kan sebagai pendidik, sebagai ibu rumah tangga, ya sebagai istri gitu ya, dan juga sebagai calon guru penggerak gitu Bu. Ya. Jadi Ibu Rina merasa kesulitan dalam membagi waktu ya. Ya. Nah dari obrolan kita nih, apa yang Ibu Rina harapkan? Saya berharap setelah percakapan coaching ini ya, saya bisa membagi waktu gitu Bu. Jadi Ibu bisa memberi pencerahan kepada saya gitu, sehingga saya bisa memanage waktu itu bisa dengan baik, sehingga semuanya bisa berjalan dengan harapan. Oke, jadi Bu Rina ingin supaya bisa membagi waktu gitu ya. Ya. Ya tentunya balik lagi nanti ya ke Bu Rina untuk solusi-solusinya. Nah, bisa Ibu Rina ceritakan situasi yang Ibu Rina hadapi sekarang seperti apa? Kenapa saya tidak bisa membagi waktu ya Bu ya? Karena mungkin ini dari peran saya, mungkin yang pertama mungkin saya sebagai wali kelas Bu ya. Ya. Saya sebagai wali kelas, kalau di SD itu kan mengajar semua mapel ya Bu ya. Terus kemudian di sekolah juga saya harus menghadapi persiapan lomba ya, yang sekarang ini tanggal 11, 12, 13 saya akan menghadapi lomba bahasa Sunda, juga HUT hari ulang tahun PGRI gitu Bu ya. Dan itu ya kan perlu persiapan gitu Bu ya, hari persiapan yang matang gitu. Kemudian saya juga kan dipercaya sebagai ketua KKG, terus pengurus cabang di PGRI ya, PGRI cabang, kemudian sebagai pengurus koperasi gitu ya. Sehingga ya bisa menyita waktu saya juga gitu Bu ya. Selain itu saya harus menghadapi akreditasi ya, akreditasi sekolah, juga akreditasi pramuka ya. Nah, dari sekian banyak tugas yang harus saya emban gitu ya, jadi menyita waktu saya juga. Kan sebagai calon guru penggerak juga kan harus mengerjakan LMS gitu ya Bu ya. Apalagi di rumah juga saya tidak ada yang menghandle pekerjaan rumah gitu Bu, sehingga ya itu menjadi beban gitu, beban bagi saya gitu Bu. Sehingga saya benar-benar tidak bisa memanage waktu dengan baik gitu, sehingga kerjaan saya juga tidak segala sesuatu yang saya kerjakan saya merasa itu tidak optimal. Jadi Ibu Rina merasa tidak optimal dengan pekerjaannya karena memang tadi begitu banyak ya peran atau tugas-tugas yang Ibu Rina pegang. Ya. Lantas situasi seperti apa sebetulnya yang Ibu Rina harapkan? Iya. Saya ingin berbagi tugas mungkin Bu ya, misalkan dengan orang lain gitu, sehingga ya waktu saya bukan tidak habis ya. Jadi ya saya bisa mengerjakan itu sebaik mungkin gitu Bu, kalau misalkan memang ada yang membantu saya gitu ya. Nah, tentang berbagi tugas ini, kalau misalkan digambarkan nih berbagi tugas, nah kondisi sekarang tentang pembagian tugas yang terjadi itu seperti apa Bu? Baik itu di tempat Ibu mengajar atau misalkan di rumah? Ya, kalau misalkan untuk memegang mapel kan itu memang sudah tugas saya ya Bu ya. Nah kalau untuk
tentang lomba. Saya ingin gitu berbagi tugas dengan orang lain. Memang itu tidak menjadi bukan menjadi tanggung jawab ya. Maksudnya yang menjadi prioritas utama kan kelas 5 ya Bu ya. Tapi kan kelas 5-nya gurunya sedang melaksanakan tugas yang memang penting bagi beliau gitu, sehingga saya juga terlibat dalam pelaksanaan atau persiapan lomba tersebut gitu Bu ya. Nah, yang saya inginkan mungkin kami semua punya tanggung jawab masing-masing. Misalkan untuk satu lomba dipegang oleh satu orang gitu Bu. Jadi tidak bukan mengandalkan sih ya. Jadi pokoknya ya semua punya peran masing-masing gitu Ya. Bu. Ya seperti di rumah juga gitu. Keinginan saya ya punya tanggung jawab lah gitu. Ya, jadi ibu berharap setiap orang atau tadi rekan ibu ataupun maupun yang di rumah ya, ada tanggung jawab masing-masing seperti itu. Langkah-langkah apa aja nih yang udah ibu lakukan untuk bisa mencapai hal itu? Ya, kalau untuk di sekolah untuk mempersiapkan lomba ya, saya memang sudah berusaha untuk meminta bantuan ya kepada rekan sejawat gitu. Misalkan untuk pupuh ya, memang saya tidak bisa pupuh nih. Guru kelas 1 beliau sangat paham pada seni gitu. Jadi saya meminta beliau untuk bertanggung jawab kepada lomba pupuh gitu ya. Terus misalkan untuk diantara ada guru lain yang fasih atau memang berkompetensi terhadap materi tersebut ya, saya berusaha untuk meminta bantuan beliau untuk sebagai ya penanggung jawab lomba tersebut gitu. Jadi ya sudah saya utarakan gitu bahwa saya memang keteter dan saya butuh bantuan mereka gitu atau beliau pokoknya saya sudah berusaha untuk meminta bantuan kepada semua rekan dalam untuk berperan di dalam persiapan lomba. Ya, jadi tadi terlihat ibu memberikan pembagian seperti itu ya, pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Dengan harapan tadi Ibu Rina tidak keteteran atau bisa lebih mudah untuk membagi waktu atau memanage waktunya. Nah Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu nih dalam menjalankan rencana-rencana tersebut? Iya, tentunya kalau di sekolah ya memang rekan sejawat gitu ya. Saya juga bisa melihat mereka memang mendukung gitu ya. Jadi kalaupun misalkan saya meminta bantuan mereka pasti mendukung saya gitu. Kalau yang di rumah mungkin ya suami gitu. Ada lagi nggak Bu yang sudah Ibu lakukan untuk berupaya nih untuk mendapatkan atau bisa mengatur waktunya? Ya, mungkin saya akan melakukan diskusi juga ya dengan kepala sekolah. Saya akan share dengan beliau tentang kendala-kendala yang saya alami gitu ya. Dan ya saya akan meminta bantuan beliau juga untuk yaitu berbagi peran tadi gitu. Ya. Nah, dari rencana-rencana itu kapan nih Ibu Rina bisa mengimplementasikan rencananya? Ya, saya akan secepatnya Bu ya, karena memang waktunya sudah mepet. Saya akan secepatnya melaksanakan rencana yang sudah yang akan saya lakukan gitu Bu. Ya, yang pertama mungkin besok akan langsung berdiskusi atau ya pokoknya menemui kepala sekolah untuk melaksanakan diskusi dengan beliau. Kemudian saya pun akan meminta dukungan atau bantuan dari baik dari rekan atau dari pihak keluarga gitu Bu. Dan kemudian saya juga akan membuat jadwal pembagian tugas. Ya untuk di sekolah mungkin pembagian tugas, kalau di rumah mungkin untuk membagi tugas pekerjaan rumah gitu Bu. Jadi Ibu Rina akan melibatkan rekan dan keluarga di rumah untuk berbagi tugas dan membuat jadwalnya ya Bu ya. Iya. Baik. Nah Ibu Rina,
dari obrolan-obrolan kita ini, dari apa yang Ibu Rina sampaikan, apa nih yang Ibu Rina dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Melalui proses coaching ini saya merasa ternyata saya mampu ya kalau misalkan untuk membagi waktu. Jadi saya tahu nih solusi apa yang harus saya laksanakan untuk dapat membagi waktu tersebut gitu Bu ya. Jadi mungkin kalau misalkan saya melaksanakan tadi langkah-langkah yang telah saya utarakan, mungkin saya bisa menjalankan semua peran dengan baik gitu Bu. Ya, saya juga berharap rencana-rencana yang disampaikan Bu Rina bisa diimplementasikan sesuai rencana tadi ya secepatnya. Amin. Nah, gimana nih perasaan Bu Rina setelah kita ngobrol-ngobrol? Ya, sangat lega Bu ya. Jadi yang mengganjal di hati saya itu merasa apa ya? Saya merasa terbuka gitu ya dengan Ibu gitu. Jadi ternyata setelah coaching dengan Ibu, ternyata saya tahu ya, berarti saya punya solusi sendiri gitu untuk melaksanakan atau untuk Menemukan solusi menemukan solusi. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu Rina. Kalau tadi Bu Rina merasa bahwa Ibu Rina menemukan solusi gitu ya. Saya ikut senang dan juga sekaligus tidak sabar gitu ya untuk mendengarkan lagi atau nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya setelah Ibu Rina melakukan rencana tadi. Saya ingin tahu gitu gimana hasilnya atau gimana perkembangannya dan tentunya sih harapannya kita atau harapan kita semua Ibu Rina bisa melaksanakan rencana tersebut, kemudian tadi mendapatkan sesuai yang diinginkan, bisa melakukan manajemen waktu dengan baik. Ya, amin. Iya Bu, saya akan melaksanakannya secepat mungkin ya Bu ya. Mungkin nanti kalau minggu depan mungkin ya kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Dengan senang hati nanti kita kontakkan aja ya. Silahkan nanti. Terima kasih banyak Bu Rina sudah mengajak saya ngobrol gitu ya. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan curhatan saya. Terima kasih sekali. Ya, baik Bu Rina, terima kasih itu saja ya untuk obrolan kita hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Riani, bagaimana barusan sudah selesai proses coachingnya? Ya sudah Bu. Ya. Lalu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching barusan dan indikator yang sudah tercapainya itu seperti apa? Tadi saya berusaha melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Nah dari menurut saya pribadi ya sudah terlaksana dari tujuan, identifikasi, rencana sampai ke tanggung jawab. Kemudian untuk kompetensinya tadi kan saya yang meminta untuk diobservasi pada kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Dari apa yang saya pikirkan ya saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang coach saya sampaikan, kemudian di situ tidak muncul judgement karena saya berusaha untuk tidak menjudge coach saya gitu ya atas apa yang disampaikannya. Kemudian saya berusaha untuk tidak berasumsi, tidak memunculkan kalimat-kalimat yang berupa asumsi, tapi justru meminta atau menggali lagi ya, memverifikasi lagi ya dari apa yang coach saya sampaikan. Kemudian tidak ada asosiasi, artinya saya berusaha untuk tidak melibatkan gitu ya pengalaman saya dengan apa yang coach sampaikan. Ya Bu, saya setuju dengan yang barusan ya. Karena dari hasil observasi yang saya lakukan terhadap coaching barusan, bahwa ketercapaian kompetensi yang diinginkan itu sudah tercapai. Indikatornya tidak muncul ya, adanya judgement, asosiasi sama asumsi juga tidak muncul, alhamdulillah. Dan Ibu sudah mampu menggali potensi dari coachingnya ya Bu ya. Nah, dari proses coaching tersebut, nanti kalau ada lagi proses coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan?
artinya bisa jadi dalam kondisi dengan coaching yang sekarang, dengan permasalahan sekarang, saya udah bisa mengikuti dengan memberikan pertanyaan berbobot, tapi nanti mungkin kalau beda kasus belum tentu, jadi saya ingin coba di situ untuk berlatih pertanyaan berbobot. Baik Bu, saya sudah bisa menangkap ya percakapan barusan. Dari hasil coaching juga sudah bagus ya Bu ya prosesnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga untuk ibu-ibu yang lainnya ya, untuk Bu Rina juga terima kasih ya atas waktunya. Dan alhamdulillah proses coaching kita sudah selesai. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.